Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syahrul syam ja'ala syahrul qiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini masih kita bersama-sama menjalani ibadah puasa, di mana ibadah yang salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim, karena kita sebagai hamba haruslah melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selawat serta salam tak pula kita lupa untuk junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua kelak mendapat syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW di Yaumul Mahsyar. Semoga kita semua tentunya menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu mendapat syafaat di Yaumul Qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa tema. Di antaranya adalah tentang hikmah puasa. Jadi hikmah puasa itu adalah kita dapat ambil bagian kita di dunia dan kita mendapat ambil bagian pula di akhirat kelak, setelah kita semua akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang perlu kita semua ketahui untuk ibadah puasa ini terlalu banyak. Jikalau kita uraikan satu persatu, tentunya akan membutuhkan waktu yang panjang. Tentu pada kesempatan hari ini tidak semua kita akan bisa kita hikmahkan, kita uraikan semuanya. Ada beberapa hal hikmah yang kita dapat ambil tentang puasa daripada kehidupan kita, bahwa sesungguhnya puasa adalah untuk menjadikan insan-insan bagi setiap orang yang beriman, supaya kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang sudah dilazimkan dalam ayatnya, yakni la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan takwa itu adalah salah satu pokok tugas kewajiban kita yang harus kita laksanakan selama kita hidup di atas dunia ini, untuk menjalankan segala perintah Allah yang telah dibebankan kepada kita dan menjauhi segala larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermodalkan takwa tentunya akan membawa keselamatan bagi kita semua, supaya kita semua mendapat ketakwaan itu, label takwa. Haruslah kita menjadikan puasa ini adalah daripada bagian jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan dengan sesama, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, supaya apa yang menjadi harapan daripada agama yang telah disyariatkan berjalan sesuai dengan apa yang digaris besarkan menjadi panduan kita, yakni Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, serta ijma' dan kiasnya para ulama. Itulah hikmah dan makna yang pertama yang kita harus bisa ambil terhadap perjalanan kehidupan kita, bahwa Allah SWT menghendaki kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, hikmah daripada puasa adalah menjadikan badan kita, menjadikan raga, jiwa, atma, hati, pikiran, perbuatan
semuanya harus bisa tunduk, harus bisa seimbang dengan perkembangan, dengan perbuatan selama kita bisa hidup. Jadi makna hikmah puasa yang kedua adalah menjaga kita supaya kita menjadi manusia yang sehat. Sehat secara berpikir, sehat cara berbuat, dan sehat jiwa raga nurani kita. Oleh sebab itu sabda Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian, tasihu, maka kamu akan sehat. Bermakna daripada hadis ini adalah kita tentunya disuruh untuk tetap menjaga kesehatan kita. Setelah 11 bulan lamanya kita mengunyah semua makanan yang masuk, yang mengandung sebuah bakteri-bakteri yang tidak baik yang diasup oleh tubuh kita, atau sebuah asupan vitamin-vitamin yang baik, semua kita asup selama 11 bulan. Dalam 1 tahun kita disuruh untuk menjaga kebugaran kita, disuruh melaksanakan ibadah puasa, tentunya supaya kita punya jiwa raga, kita punya badan, kita punya anggota tubuh bisa mendapatkan sebuah kesehatan. Dengan sebuah tujuan puasa, maknanya adalah supaya kita menjadi sehat, sehat berteladan, sehat secara perbuatan, dan sehat secara lahiriah maupun batiniah. Itulah makna dan hikmah yang terkandung di dalam puasa yang kita jalani. Tidak secara serta-merta apa yang diwajibkan oleh agama, apa yang disuruh oleh agama adalah tidak ada kandungan hikmah yang terdapat di dalamnya. Tentunya merupakan banyak hikmah, banyak kandungan yang tidak bisa kita ungkapkan. Apa yang termaktub, apa yang tersurat, apa yang tersirat daripada sebuah perintah, baik itu dari Allah maupun dari Rasulnya. Ini adalah hikmah yang kedua, bahwa menjadikan kita sehat. Setelah kita berjiwa takwa, kita akan sehat baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Sebab puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang sehat. Yang ketiga, daripada hikmah puasa adalah untuk memberikan rasa keseimbangan antara si kaya dengan si miskin, yang dimana selama ini orang-orang miskin yang selalu kelaparan, yang selalu perutnya keroncongan, merasakan sebuah kepedihan dan penderitaan di dalam hidupnya, yang tentunya tidak pernah, yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh orang-orang kaya. Untuk menjadi sebuah pemerataan di dalam kehidupan, maka Allah memberikan tugas dan kewajiban pokok terhadap seluruh insan yang beriman untuk menjalani sebuah keseimbangan, bahwa siapapun dia, orang miskin, mau kaya, mau pejabat, dan siapapun, untuk melaksanakan puasa, untuk mendapatkan keseimbangan di dalam kehidupan, tatanan kehidupan yang kita lakukan, yang kita laksanakan di dunia ini. Itu adalah hikmah yang ketiga, untuk menjalani keseimbangan di dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Itu beberapa hal yang hikmah puasa yang kita dapati. Mungkin banyak juga yang lain, yakni untuk melatih diri secara tertib, melatih diri supaya bersabar, melatih diri supaya kita menjadi insan yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita jelaskan di sini akan terlalu banyak waktu. Dan itulah hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kita berpuasa, apa yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Yang kedua adalah hikmahnya nanti setelah kita akan mati, atau kelak kita akan menemukan amal perbuatan kita setelah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ketahui adalah kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Sedangkan kehidupan yang sekarang ini adalah yang fana, yang bisa merubah segala-galanya. Namun nanti di akhirat kita akan berkekalan berabadi. Oleh karena itu, manfaat puasa, manfaat saum yang kita dapatkan kelak sesudah kita berada di yaumul mahsyar, yaumul qiyamah, yaumul hisab, sampai kita masuk ke dalam surga Jannatul Naim, sampai kita masuk ke dalam
surganya Allah SWT yang namanya Babur Royan, yang khusus untuk orang berpuasa. Terdapat dalam sebuah hadis yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'an." Siam, berpuasa, dan Quran adalah yasfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah, sebagai syafaat, sebagai pemberi bantuan kelak di yaumul qiyamah. Setelah kita mati, setelah kita akan dikumpulkan kelak di hari kiamat. Puasa dan orang yang membaca Al-Quran ini adalah akan diberi syafaat nantinya oleh ibadahnya, oleh perbuatannya, oleh apa yang telah dia lakukan tentunya selama hayat di dunia. Jadi dua hal ini adalah, pertama asyam, yaitu puasa. Puasa akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukannya. Begitu juga orang-orang yang qiraatul Quran, orang-orang yang sering membaca Quran akan diberi syafaat nanti oleh Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, apa yang dikatakan oleh puasa? Yaqulu siyam. Puasa itu berkata, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku." Dia puasa melapor kepada Tuhan, kepada Rabb, "Wahai Tuhanku, manaqtuhu ta'am." Aku telah menahannya daripada makan. Wasyahwat, dan syahwat. Bin nahari, pada siang hari. Puasa itu melapor kepada Tuhan, "Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mencegah hamba-Mu untuk makan dan tercegah untuk berbuat syahwat selama 1 hari, selama dia melaksanakan puasa. Fasa'fani fih, maka berikanlah aku untuk mensyafaatkannya." Jadi puasa itu sendiri yang akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan syafaat nanti di yaumul maksar atau di yaumul qiyamah. Tatkala kita membutuhkan yang namanya pertolongan, sudah tidak berlaku lagi anak, tidak berlaku lagi keluarga, tidak berlaku lagi harta benda jabatan, yang dibutuhkan adalah syafaat pertolongan. Maka puasa langsung melapor pada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku telah mencegahnya hamba-Mu daripada makan dan syahwat pada siang hari. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Selanjutnya, begitu juga Al-Quran. Begitu juga Al-Quran meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya mana'tuhun naum." Aku telah mencegahnya daripada tidur bil lail, pada waktu malam. Oleh karena itu, berikanlah saya untuk mensyafaatkannya orang-orang yang membacaku pada waktu malam. Maka Allah menjawab, qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawabnya, fayusfi'ani, maka hendaklah kalian, maka diberikanlah keduanya untuk mensyafaat kepada ahli-ahli siam dan kepada ahli-ahli puasa. Ini adalah tentu makna hikmah yang akan membantu kita kelak di yaumul qiyamah, adalah puasanya orang-orang yang berpuasa, bukan hanya sekedar puasa saja. Sebab apa? Banyak orang yang berpuasa hanya sekedar dapat lapar, haus dan dahaga, namun tidak mendapat pahala dengan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maknanya apa? Banyak orang yang membaca Al-Quran hanya sekedar membacanya saja, namun tidak mentadaburi, tidak menghadirkan hati, tidak membaca dengan khusyuk, tidak membacanya dengan berpikir apa yang termaktub, apa yang terkandung, dan tidak mengamalkan apa yang tidak dalam Al-Quran itu sendiri. Maka semuanya itu akan menjadi lagu, akan menjadi sia-sia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hikmah puasa, akan memberikan syafaat nanti kepada orang yang melakukan puasa itu dengan ihtisaban, dengan benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang qiraatul Quran biibtigha wajhillahi taala, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hikmah yang terkandung lainnya adalah terlalu banyak. Namun pada kesempatan kali ini hanya inilah yang dapat kami uraikan. Mohon maaf kalau tentu ada kekurangan, sudah barang tentu datang dari pribadi, dari diri sendiri yang penuh dengan hawa nafsu, dan kalau itu sebuah kebaikan, sudah barang tentu
dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.